Salam sehat Oma, Opa, Sobat Geriatri. Bertemu bersama saya Irma Meida dalam Senior Podcast. Ya, Oma, Opa, Sobat Geriatri, masih ingatkah Anda mengenai fenomena lonely deaths yang terjadi pada pertengahan tahun di Jepang? Ada sekitar 21.000 orang meninggal dan mayoritas merupakan lansia. Lalu sebenarnya apa yang menyebabkan fenomena ini bisa terjadi dan apa ada hubungannya dengan aging population? Kita akan menghadirkan narasumber saat ini yang tentu saja bisa menjawab dengan gamblang terkait kenapa bisa terjadi fenomena di lonely deaths tersebut. Dan beliau ini adalah seorang spesialis kedokteran jiwa, juga sebagai dokter pendidik klinis di program studi yang sama di FKUI dengan jabatan sebagai guru besar. Nah, beliau juga merupakan pakar psikogeometri yang tercatat sebagai staf dari psikiatri geriatri Departemen Psikiatri FKUI RSCM. Juga sebagai Ketua Komite Medik di Rumah Sakit Jiwa Khusus Jiwa, maksud kami Dharma Wangsa. Nah, langsung saja kita akan sapa. Ini dia ada Profesor Dr. Martina Wiwinarsun, spesialis kesehatan jiwa konsultan. Halo Prof, bagaimana kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah terlihat sangat baik dan juga bugar, semangat begitu. Kalau tidak salah aktivitasnya juga cukup padat ya, masih mengisi menjadi pembicara di beberapa kesempatan yang berkaitan dengan kesehatan jiwa lansia. Ini untuk menghadapi aktivitas yang begitu padat, kiatnya apa sih sebenarnya, Prof? Kiatnya tidur cukup, Iya. makan cukup, kemudian selalu semangat. Nah, ini yang masalah, tidur cukup ini berapa lama begitu kalau untuk seorang lansia ini? Ya, kalau rata-rata sekitar 5-6 jam itu sebetulnya udah cukup ya. Tapi ada yang bilang 7-8 jam. Tergantung kebutuhan badannya setiap Masing-masing. orang gitu kan berbeda-beda. Iya. Kalau sedang sakit misalnya butuh waktu lebih lama kan untuk istirahat. Tapi kalau normal-normal aja sih 6 jam that's enough, cukup. Itu 6 jam hanya tidur malam atau harus Malam. ditambah dengan tidur siang? Tidur siang sebetulnya enggak perlu ya. Oh, jadi sebenarnya lansia itu tidak perlu tidur siang. Iya, tapi kalau misalnya merasa lelah, ngantuk, boleh tidur sebentar 15 menit gitu ya. Cukup ya? 20 menit, iya. Cukup untuk Untuk waktu yang istirahat sebentar, Oke. kemudian balik lagi Dan beraktivitas. tadi juga yang saya ini adalah makanannya. Makanan cukup ini apakah memang makanannya ada pantangan atau harus mungkin makanan-makanan yang mewah atau bergizi mungkin? Justru makanannya itu mesti bervariasi, itu intinya. Dan kalau orang udah lansia sebetulnya nggak terlalu perlu banyak lagi karbohidrat. Justru protein dan vitamin-vitamin yang berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan gitu ya. Karena beda itu kita makan vitamin suplemen dengan kita makan langsung dari bahan dasarnya. Oke, vitamin atau buah-buahan yang mengandung vitamin itu yang penting buat lansia itu sebenarnya buah-buahan atau mungkin sayur apa yang harus Saya kira apa aja. apa saja. Apa aja boleh. Tapi itu cukup memenuhi vitamin untuk lansia. Iya kan setiap orang kan kebutuhannya juga berbeda-beda. Oh. Misalnya orang yang anemia ya, mungkin dia perlu yang bisa menstimulasi pembentukan sel darah. Saya makan apa nih? Buah apa? Buah bit, buah vitamin C, ya apalagi gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan individu tersebut. Sebenarnya kita kalau peka, kita bisa ngerasain ini makanan cocok apa enggak untuk saya. Oh gitu, jadi dikembangkan. Mendengarkan bahasa tubuh kita. Kan kalau kita makan diare artinya ada sesuatu yang enggak pas. Misalnya ya lansia suka takut minum susu katanya ya, udah lama nggak pernah minum susu. Nanti diare. Nah gitu. Sebenarnya sih karena dia sudah lama nggak minum, enzimnya udah nggak diproduksi lagi. Gitu. Tapi kalau dia mencoba membiasakan diri lagi, ya bisa lagi terbaik. Kan dulunya pernah ada. Oke, berarti itu dari salah satu makan, tidur.
Apakah aktivitas juga ada yang memang harus dilakukan begitu oleh begitu Aktivitas minimal adalah aktivitas harian untuk diri sendiri, perawatan diri. Kemudian aktivitas untuk penyelenggaraan rumah tangga dan aktivitas bersama orang-orang lain. Jadi artinya aktivitas hanya untuk aktivitas sehari-hari aja sudah cukup? Kalau Harus ada olahraga? ya idealnya ada olahraga. Namun kalaupun tidak punya olahraga khusus gitu ya, jalan kaki ke pasar Ya, setengah jam. ya. Setengah jam aja sehari sudah cukup ya? Ya, ada penelitian yang mengatakan kalau kita jalan kaki 2 kali 30 menit dalam seminggu itu sudah bisa mengurangi risiko terkena gangguan kognitif berat. Sekian persen gitu. Saya nggak. Nah, makanya jangan malas ya ini. Ya, jangan sebentar-sebentar naik angkot, naik ojek. Iya. Oke, kalau berbicara tadi kan stamina ya, dari makanan, tidur, terus aktivitas. Tapi ini kita berbicara mengenai kesehatan jiwa gitu ya. Kalau sendiri mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa mengelola kesehatan Prof itu sendiri, kesehatan dalam hal jiwa ini. Supaya tetap semangat menjalani aktivitas. Apa ya? Ya semangat intinya. Jadi setiap hari itu kan hari baru. Ya, pagi-pagi jangan lupa senyum. Senyum dulu, ada suat apa jangan lupa. Bener. Ya. Kadang nggak bisa kan kalau orang lagi gloom, lagi murung gitu ya. Tapi cobalah lihat wajahnya di depan kaca, bangun tidur tanpa make up, tanpa riasan. Coba tersenyum dulu. Iya. Nah, gitu 10 cm. Nah, habis itu baru mulai aktivitas kegiatan. Kalau masih positif pertama kali dari bangun ya. Iya. Oh begitu. Ini adalah hari baru, mari kita isi dengan apa? Kegiatannya apa? Buka. Dari membukanya dengan sholat subuh, ada yang berdoa pagi, ada ya segala rupa. Oke. Tapi tadi saya sempat singgung, Prof ini masih aktif menjadi pembicara ya di berbagai kesempatan, ini berkaitan dengan kesehatan jiwa lansia. Selain itu apakah ada mungkin aktivitas lain yang dijalani? Aktivitas lagi ya. Maksudnya yang terkait dengan hobi ya. Boleh hobi atau pekerjaan lain yang lebih banyak mungkin. Ada pekerjaan saya kebanyakan ngajar, praktek, kemudian menjalankan ketenangan saya. Nah, ini dia. Prof ini apa sebenarnya kesenangannya? Kalau di rumah, iya kita bisa masak. Suka masak? Masak, kita bisa rapiin pohon-pohon yang ada di rumah. Kemudian bisa juga menata-nata rumah, ruangan. Kemudian juga kalau yang keluar rumah, kami punya kelompok paduan suara, Awin Kopi. Nah itu kita jadi semangat kan, mau konsep, ayo latihan. Dan latihannya selalu kita ditambah lagu baru. Lagu-lagu lama kan udah nempel nih di kepala. Lagu-lagu masak ini juga? Iya dong. Wah, boleh nanti mungkin di akhir sesi nyanyi ya, Bro. Oh ja. Kan paduan suara. Ya. 1, 2, 3, 4. Iya, ya hebat sekali. Jadi aktivitasnya masih padat, hobi masih dijalanin begitu ya. Tapi untuk tadi ya kita sudah membahas pola makan. Nah di usia saat ini, Prof ini termasuk yang masih aktif gitu, masih banyak aktivitasnya tadi. Apa sebenarnya mungkin target yang masih ingin dicapai di usia Prof saat ini? Target? Perasaan saya tuh nggak pernah punya target ya. Tapi saya selalu ingin mengembangkan sesuatu yang baru-baru lagi gitu. Membuat sesuatu yang terus itu Iya, terus. iya. Banyak sih. Kayak di bidang penelitian, saya masih ingin mengembangkan, menyempurnakan ada sebuah aplikasi yang kami kembangkan, panduan untuk para caregiver orang demensia. Ini masih pada level tahap awal, masih beta versi gitu ya. Itu akan kita kembangkan terus sehingga bisa layak dipakai dan juga nanti ada di Play Store gitu. Itu satu. Kemudian banyak sekali yang lain. Apalagi ya? Idealnya ya di Indonesia ini kan buat lansia tuh belum ada apa namanya? Sarana untuk beraktivitas. Sarana untuk beraktivitas bersama. Khususnya tentang mereka kan suka gini, aduh teman-teman saya udah gak ada semua. Saya juga udah susah keluar rumah gitu ya. Padahal kalau mereka kumpul, mungkin cukup 5 orang.
Membuat komunitas orang. Iya, jadi membentuk klub lansia sebetulnya juga ada, cuma belum terarah aja kali. Jadi kalau orang udah depresi, orang udah demensia, udah tinggal aja di rumah gitu. Itu semakin sakit. Salah. Justru harus dibawa. Iya. Dibawa beraktivitas, dibawa untuk berrelasi sosial lagi, belajar sehingga punya semangat hidup gitu loh. Nah, kalau target saya apa ya? Tentunya ada banyak daycare, bukan target ya, nggak bisa saya bilang target. Karena ini tidak hanya terkait dengan diri saya, terkait ke regulasi pemerintah, kebijakan, dan lain-lain gitu. Target saya adalah para lansia di Indonesia mestinya sehat. Oke. Jangan lansia yang sakit. Kalau di Kemenkes ada istilah SMART. Lansianya itu sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Cuma sayangnya, produktifnya dimaknai sebagai menghasilkan uang. Padahal tidak selamanya begitu. Produktif itu bisa misalnya kalau dia melukis, ada kepuasan. Bisa dia beraktivitas apa yang lain. Iya, tapi ada sesuatu hasil gitu loh, karya. Oke, berarti Prof ini yang pengen diraih adalah memperjuangkan para lansia ini supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik, Kehidupan yang lebih baik. sehat, begitu ya. Mengenai kesibukan juga Prof ya, sebagai dokter untuk kesehatan jiwa para lansia, sebenarnya sudah berapa lama menangani masalah kesehatan jiwa para lansia ini, Prof? Kalau saya ingat sejak saya tamat psikiater tahun 95, Sudah lama ya? itu saya begitu lulus saya memilih apa ya subspesialis saya antara anak sama lansia. Saya lihat anak udah banyak nih, beberapa orang ya. Kayaknya yang dibutuhkan lansia. Jadi sejak tahun 95 itu, sejak saya tamat psikiater, saya mulai berperhatian mendalami untuk kejiwaan pada lansia. Tahun 98 saya pergi ke Belanda, kan nggak ada sekolahnya ya. Belajar di situ 6 bulan bagaimana lansia mendapatkan servis dari pemerintah maupun rumah sakit setempat gitu. Jadi ya belajar sendiri lah ya, hampir 30 tahun ya. Jadi udah 2025 besok ya. Tapi selama 30 tahun mungkin Prof ingin menceritakan pengalaman-pengalaman selama menangani kasus-kasus kesehatan jiwa para lansia. Apakah ada yang memang bisa dikatakan menarik dan ini menjadi pembelajaran untuk kita? Iya, banyak ya. Jadi gini, sebenarnya hidup kita di masa lansia ini, saya pernah terpikir nanti sepertiga akhir hidupku, seperti apa ya kalau udah lebih dari 60. Ternyata sekarang saya udah jalanin nih kan, udah 5 tahun pertama yang seperti kan 30, 60, lalu nanti kira-kira mungkin sampai 90-an gitu ya, mau diisi dengan apa ya gitu. Nah sekarang saya udah masuk gitu. Persiapkan masa tua kita itu semenjak kita sadar. Idealnya kan dari masih sedini mungkin, tapi kapan itu dininya? Mungkin ya yang paling realistis adalah ketika kita memasuki usia 40-an kali ya. 40-an sudah harus mempersiapkan. Baik mempersiapkan menjaga kesehatan fisik kita, kemudian juga mempersiapkan finansial tentunya, karena sebagai lansia tidak boleh bukan tidak boleh, tidak enak rasanya kalau kita bergantung pada orang, pada anak, walaupun pada anak, apalagi pada keluarga yang lain gitu ya. Jadi mempertahankan independensi itu penting banget. Tapi kasus yang paling banyak ditemukan Prof saat menangani itu, ya itu tadi mereka tidak punya independensi, even untuk berangkat berobat ke dokter, walaupun dia sakit, nyering gitu ya, harus diantar, harus minta tolong sama anak. Belum lagi jangan banyak-banyak dokternya, bayarnya mah. Aduh, itu semua kan kata-kata itu tidak mengenakan gitu. Lain kalau kita udah prepare, kita punya tabungan, kita punya kendaraan, punya sopir, mau apa kita bisa ini, keputusan kita yang ambil. Yang sering terjadi ya, kalau dari pengalaman saya menangani kasus-kasus lansia, anak-anak itu banyak yang sotoy, so tahu. Dia pikir inilah yang terbaik buat orang tua saya, padahal ketika ditanyakan apa iya Bapak ingin yang seperti dikatakan anak, belum tentu.
Belum tentu seperti itu. Mengambil keputusan tanpa mempertanyakan dulu ya, menanyakan dulu pada Ya, hak-hak lansia itu seringkali suka dilangkahi. Sini, uang pensiunnya aku yang pegang. Kalau di bapak 5 hari aja habis katanya, dikasih-kasihin sama orang-orang. Mantu Kang Kebun, gak boleh. Padahal kan itu uang pensiun dia kan. Iya, terserah sebenarnya mau digunakan untuk apa. Dan dia senang kasih itu sama cucu-cucunya. Tapi kan yang sering begitu ya. Nah, yaudah. Pada akhirnya tapi dia sendiri. Iya, jadi adalah kebebasan ya, kebebasan individu itu kalau bisa dipertahankan sampai akhir hidup, kebebasan dan privacy dan juga dignity, martabat dan kebermanfaatan peran. Seringkali saya mendapatkan kalau pasien laki-laki yang lansia ya, ketika perannya itu udah nggak bisa lagi kayak dulu gitu ya. Dulu ada istilah post power syndrome. Tapi kalau sekarang perannya hilang gitu, entah peran hanya sekedar mengambil keputusan atau peran memberi saran atau peran apa, udah dia merasa nggak berarti lagi. Akhirnya larinya, ngapain aku hidup? Gitu. Lebih baik mati aja deh, udah selesai, tugasku sudah tuntas. Gitu. Yang terbanyak sih kasusnya ya depresi, kesepian, cemas. Cemas itu biasanya kalau dia nggak punya safety ya. Artinya nggak punya cukup uang, bahkan nggak punya rumah, bahkan tapi gimana ya? Oke, artinya semua permasalahan yang datang yang ditangani oleh Frog ini masih berkaitan dengan masalah sebenarnya fisik dan juga finansial begitu ya, intinya seperti ya. Dan kesejahteraan batin, kesejahteraan jiwa, iya. Oke. Frog, selanjutnya mungkin tantangan selama 30 tahun ya Frog menangani masalah kesehatan jiwa para lansia, apakah memiliki tantangan-tantangan tersendiri ketika mungkin bisa dibandingkan ya antara mungkin mengatasi anak-anak dengan lansia atau orang biasa gitu ya? Ya, pertama kita jangan memandang lansia itu sebagai populasi khusus yang aneh ya. Selama ini seperti itu yang namanya ageism. Menganggap dia adalah sekelompok lansia yang tak berdaya, yang sudah kehilangan macam-macam, kehilangan pandangan, kehilangan pendengaran, bahkan akhirnya kan itu namanya ageism, memandang lansia itu dengan cap stereotip tertentu yang konotasinya ke bawah gitu, negatif. Nah, itu harus kita ubah dulu, memandang lansia secara positif. Jadi dari segala kekurangan, penurunan, ada aspek-aspek positifnya juga, aspek potensialnya. Misalnya apa? Kalau dari segi otak, itu biasanya aspek kebijaksanaannya lebih, kesabarannya juga lebih. Tapi ada juga ya orang yang malah jadi tidak sabar di usia lanjut, tapi itu karena penyakit. Karena dia tidak mampu menghambat impuls-impulsnya. Itu biasanya orang demensia, nggak sabaran kayak anak-anak lagi. Gitu. Tapi yang pasti kebijaksanaan dan keseimbangan, memandang keseluruhan karena pengalamannya itu akan lebih baik sebetulnya. Ya ada sih kalau kita lihat berita-berita bahwa puncaknya seseorang itu karirnya adalah di antara 60 sampai 70, belum tentu, nggak selalu sama. Ada orang yang mau pensiun 40 tahun, aku mau pensiun aja deh. Dari pekerjaan. Tapi masih mengambil keputusan itu masih dianggap seseorang lansia sebetulnya sampai umur 100-an itu juga harusnya kognitif itu masih bagus. Bahasa juga harusnya masih bagus, nggak rusak. Memori boleh turun sedikit-sedikit sesuai usia gitu ya. Tapi bagian bahasa, bagian pengambilan keputusan masih utuh mestinya. Masih bagus. Ya, tetapi kalau lansia itu tidak ada stimulasi, terisolasi, akan makin decline lebih cepat, merosot itu. Oke, stimulasinya mungkin dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk kegiatan apa saja yang mungkin yang cocok, yang pas sama orang itu. Kalau orangnya nggak senang keluar rumah, ya udah aktivitas yang di dalam rumah. Trik. Kalau orangnya senang keluar, ya sediain aja sopir mobil jalan. Artinya hanya aktivitas. Jadi harus individual gitu, harus personalized, yang cocok sama orang itu. Karena aktivitasnya juga harus menyenangkan. Kalau dia diberi aktivitas yang tidak dia suka, ya apa akibatnya? Dia malah stres. Kalau stres, inflamasi di sel-sel otak, di badannya juga malah akan menambah.
menimbulkan potensial beberapa penyakit lain. Penyakit-penyakit itu berkaitan berarti antara mungkin masalah jiwa ke psikis juga. Ke fisik. Fisik, iya fisik. Iya. Jadi kalau orang depresi itu dia kan merasa cemas, merasa tension, tegang. Sering sini kaku kuduknya juga jadi terasa. Lalu kalau yang cemas berdebar-debar, sakit lambung, sakit perut. Iya. Coba kalau kita mau ujian atau belum siap gitu ya. Kan ditanya. Masalah demensia yang paling banyak pikun lah orang bilangnya ya seperti itu. Itu atasinya harus seperti apa? Selain dengan mungkin kegiatan-kegiatan, apakah mungkin ada stimulasi khusus harus mungkin otaknya harus dipakai gitu. Misalkan dengan nonton TV atau membaca atau selama orang hidup ya, dia pasti menggunakan otaknya. Nah, tapi nonton TV bukan hal yang dianjurkan karena itu pasif. Oh iya betul. Kecuali kita nonton TV, terus kita diskusikan apa yang kita tonton. Jadi harus ada orang lain yang mendampingi. Kalau cuma dia begini aja ngelamun aja gini. Jadi artinya itu tidak menstimulasi sebenarnya. Kalau hanya one way ya. Nah, tapi kalau kita diajak baca koran misalnya, jangan cuma baca koran gini aja lama-lama kan merem. Nah, tapi baca koran kita lihat isinya apa ya? Ada berita apa hari ini? Jadi artinya tetap harus diolah. Artinya harus ada memori yang diolah, diajak ngobrol. Gitu, itu yang mungkin membuat. Jadi kalau ada caregivernya jangan cuma nungguin aja, nunggu begitu, itu kurang menstimulasi gitu ya. Jadi harus jadi otak itu terstimulasi ketika kita berelasi sama orang lain. Misalnya saya mau keluar rumah, mau ikut arisan atau mau apa, masa nggak dandan sih, masa pakai daster aja nyelonong. Iya. Oke, kalau melihat dari tadi yang disampaikan Prof sendiri, ternyata peran caregiver itu memang penting dan harus dikasih pembelajaran seperti itu untuk merawat lansia. Ada kursusnya, ada panduannya, ada skill-skill yang harus dikuasainya gitu. Jadi tidak hanya memberi makan atau cuma merawat. Iya. Yang lain ya. Bukan cuma memberi makan dan memandikan ya. Betul. Enggak. Itu butuh stimulasi juga. Yang sifatnya interaksi sosial dan itu harus dilakukan juga dengan senang hati. Harus memang tulus gitu ya. Sebenarnya kesehatan jiwa para lansia ini berkaitan nggak sih dengan fenomena lonely death ini? Lonely death. Lonely is about perasaan ya, feeling ya. Kesehatan jiwa berhubungan apa enggak? Ya, jelas berhubungan. Ya, jadi kalau kita mendengar orang kan meninggal semoga husnul khotimah gitu ya. Nah, semoga berakhir dengan baik gitu kan istilahnya seperti itu. Itu tuh harus diupayakan. Nah, kalau dia meninggal dalam ketakutan, dalam kesendirian, itu adalah hal yang paling dihindari. Saya pernah punya pasien, dia nggak berani tidur. Kenapa? Dia takut kalau tidur terus mati, terus dia nggak ada sendirian gitu, nggak ada yang tahu. Tapi ternyata apa iya betul sih itu yang disebut lonely death, kayaknya nggak gitu ya. Lonely death itu mungkin fenomena ini kan banyak di Korea Selatan, di Jepang, di Indonesia juga belakangan ini kan udah banyak juga yang meninggal nggak ketahuan. Malah tahu-tahu didobrak gitu. Kenapa nih orang nggak keluar-keluar, nggak buang sampah, nggak beli sayur? Yang terakhir yang kasihan yang suami istri ya ada. Ya, betul. Masalahnya barangkali banyak ya. Sekarang ini kan orang itu udah mulai sikap individual gitu kan. Kita nggak bisa masuk ke rumah orang gitu rumah orang. Jadi dengan begitu kita nggak kepengen gerecokin, ya udah biarin aja gitu barangkali ya. Tapi spesifik untuk para lansia ini kan seharusnya memang di usia mungkin lansia itu harus ada yang menemani. Ada yang menemani atau dia berada dalam kelompok. Kalau berada dalam kelompok yang paling gampang kan lansia ini sekarang seneng grup WA. Nah kalau suatu pagi dia nggak nyapa, ada tuh yang dikirim barang sama. Selamat pagi dia kirim, atau tengah malam dia kirim sholat tahajud begini. Tapi begitu ada suatu hari atau beberapa hari dia nggak beraktivitas seperti biasa, mestinya temennya harus aware dan menindaklanjuti, coba ditelepon apa gitu, apakah dia sakit atau gimana. Jadi banyak hal ya.
yang itu tadi, terus keluarga, anak-anak, walaupun anak kita banyak, Iya. anak kita banyak, jangan kita mengharapkan anak itu mereka juga punya keluarga masing-masing, mereka juga punya kesibukan dan tanggung jawabnya sendiri gitu ya. Jadi ya apa ya yang bisa dilakukan, barangkali ada regular home visit. Home visit gitu ya. Sebenarnya ada ini dari dinas sosial, Kementerian Sosial ya, pernah ada yang seperti ini. Tapi kan nggak semuanya di visit. Iya. Tuh, Terus di visit juga nggak selalu keterima. Di sekitar sini juga banyak nih lansia, gitu ya. Pagarnya ditutup rapat-rapat. Kalau ada orang asing, jangan. Tapi apakah mungkin itu pilihan mereka sendiri yang pengen hidup sendiri? Ada yang begitu. Dia nggak mau misalnya tinggal sama anak, nggak ada gitu ya. Tinggal sama anak itu artinya kan bukan rumah dia kan. Iya. Nah, even cuma panci, cuma ember gitu ya, kompor itu kan punya anaknya. Walaupun tinggal sendiri itu udah termasuk dalam kesehatan mental dia yang terganggu, begitu. Dengan kondisi dia sudah tua. Kalau nggak apa-apa, kalau dia mampu. Dia sudah mungkin. Kalau walaupun sudah tua, kalau dia masih mampu melangsungkan kehidupan dia sendiri, dia masih bisa masak buat dirinya, dia bisa makan, dia bisa mencukupi, dia bisa mandi sendiri, ya nggak apa-apa juga sih. Jadi loneliness, kesepian itu ada kesepian emosional, ada kesepian sosial. Nah, yang barangkali dimaksud dengan lonely apa tadi death apa? Lonely death. Lonely death itu adalah yang kesepian sosial, artinya tidak ada orang lain di sekitarnya. Tapi jangan salah, kesepian emosional juga banyak. Walaupun rumahnya rame, ada anak, ada cucu, ada mentu, ada segala macam, tapi dia nggak pernah diperhitungkan. Dia nggak pernah dilibatkan. Ditanya juga enggak. Itu lebih sakit hati secara emosi. Jadi social loneliness and emotional loneliness. Lebih baik social loneliness kalau dia masih sanggup daripada emotional loneliness di dalam keluarganya rame tapi dianya nggak dianggap gitu. Tapi Prof, mungkin apa yang bisa dilakukan oleh seorang lansia yang memang tinggal sendiri dan juga keluarga agar lansia yang memang ibaratnya tinggal sendiri tersebut terhindar dari lonely death? Terhindar dari lonely death, dia mesti membuat kontak kali ya. Paling tidak dengan di mana-mana kan ada RT, ada RW, ada tetangga kanan kiri gitu. Nah, berinteraksi lah, jangan hanya utak-utak sendiri aja gitu ya. Keluarlah dari rumah, sapa lah tetangga. Artinya bersosialisasi. Sosialisasi itu penting karena kita kan makhluk sosial. Kecuali kita tinggal di hutan kali ya, yang nggak ada penghuninya yang lain. Lalu peran keluarga mungkin yang memang keluarga juga reguler, secara teratur, menyapa barangkali, menelepon atau video call kalau nggak bisa datang, kan jauh-jauh kalau kayak di Jakarta gini. Oke, Prof, mungkin mengenai fenomena lonely death ini, apakah mungkin bisa menjadi ancaman bagi lansia di Indonesia, terutama apalagi populasi lansia katanya di 2045 ini akan cukup melonjak drastis begitu. 2030 udah meledak. Iya, ya. 2045 justru malah diharapkan kalau bisa tidak terkecuali lansia juga harus mampu berpenghasilan. Itu kan yang kita harapkan, Indonesia emas gitu kan. Bukan Indonesia emas tetapi bonus demografi istilahnya, karena kita kan udah begini. Iya, bagaimana caranya supaya terhindar? Iya, harus punya kontak person buat orang ini. Entah anaknya, walaupun nggak tinggal serumah. Senangnya sih mereka tinggal serumah rame-rame, tetapi kalau ternyata tidak memungkinkan ya, atau ada pendamping. Nah, untuk punya profesional caregiver, pendamping kan harus punya uang. Ya kalau anak-anaknya mau saweran, biayain. Kalau melihat mungkin kemungkinan populasi dari lansia nanti 2030 aja sudah meledak begitu, dengan mungkin dilihat dari budaya orang Indonesia jika dibandingkan dengan Korea dan mungkin Jepang gitu. Apakah kemungkinannya cukup besar di Indonesia akan terjadinya? Harapannya sih enggak. Harapannya enggak. Kalau tingkat kepedulian kita dinaikkan gitu ya.
Tapi Indonesia masih Indonesia masih, saya percaya masih ada kepedulian sosial begitu. Buktinya apa? Saya setiap pagi kan kalau udah jam 4, 4:30 suami saya pergi ke musola, ini selalu pintu-pintu tuh dibuka. Suatu saat kita nggak buka kan, Iya. aku tutup lagi masih dingin. Itu tukang ronda tong 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 tong. Iya. Itu kan artinya ada kepedulian kan? Kepedulian gitu. Walaupun mungkin di daerah kota individualisnya udah lebih tinggi, tapi memang harus digali lagi ya budaya orang Indonesia ini ya. Harus disadarkan kembali. Ya. Kecenderungan individualistis semakin nyata, terutama di kota-kota ya. Tapi di desa juga baru-baru ini saya dengar malah ada tawuran. Aduh, pokoknya kehidupan sosial yang gitu-gitu. Terkait apa sebenarnya yang harus diantisipasi ya untuk menghindari itu. Dan banyak hal mungkin yang juga jadi catatan pemerintah. Apakah di sini pemerintah harus turun tangan untuk mengantisipasi adanya atau terjadinya fenomena loneliness di Indonesia ini? Iya, kelihatannya harus ya. Harus. Tapi ini tidak bisa hanya dari sektor kesehatan, dari sektor sosial juga, dari lingkungan gitu ya. Terus juga penguatan sendi-sendi keluarga juga. Karena kan saling kait mengait gitu loh. Ya, tidak hanya dari keluarga itu sendiri. Walaupun dia sehat, tapi kan bisa aja tiba-tiba kena virus, lalu demam tinggi, lalu derdek nggak bisa apa-apa, nggak bisa makan dan berhari-hari kalau dia tinggal sendirian, nggak bisa siapin makanan, otomatis nggak makan dong. Nggak makan seminggu, seorang lansia melorot, dehidrasi. Ya bisa aja terus jadi meninggal. Iya, Mbak. Artinya mungkin langkah konkret yang harus dilakukan pemerintah itu dalam bentuk apa untuk mengatasi fenomena ini? Saya kira bisa diaktifkan yang namanya home visit itu kali ya. Mungkin dari Kementerian Sosial Affairs, Kementerian Sosial bisa itu. Tapi terkhusus untuk lansia yang tinggal sendiri mungkin? Saya rasanya pernah didata nih di rumah. Yang ada lansianya itu kan ditempelin. Ini ada lansia. Memang sudah ada datanya. Ada. Tapi kayaknya nggak semua ya, nggak merata. Mungkin nggak merata, tetapi ini jadi melebar. Justru malah dimanfaatkan untuk hal-hal yang kurang baik. Bisa kan jadi sasaran. Lansia tuh rentan, bukan hanya rentan badan fisiknya aja, tapi juga rentan jadi sasaran kejahatan, sasaran penipuan gitu ya. Jadi harus orang yang memang legal, memang orang yang ditugaskan untuk itu. Jadi kalau ada misalnya regular home visit atau dari puskesmas barangkali. Puskesmas kan punya daerah, wilayah. Ada misalnya kunjungan sebulan sekali. Ada kader-kader yang bisa dikerahkan. Atau ada kelompok-kelompok lansia di setiap RT. Kan ada ibu-ibu bikin arisan. Kadang-kadang kalau di tempat saya ada itu yang ibu-ibu kumpul sampah, bank sampah tiap hari Minggu. Artinya emang tadi pemerintah harus menghidupkan lagi program-program yang berkaitan dengan lansia ini. Karena kalau saya lihat tidak merata juga begitu, ada yang tidak aktif, bahkan jadi sasaran kejahatan itu yang memang harus dicermati oleh pemerintah begitu. Nah, berikutnya mungkin untuk mengantisipasi daripada fenomena lonely deaths itu ada yang namanya panti reda. Apakah ini bisa mengantisipasi fenomena tersebut dengan adanya panti reda atau mungkin tempat yang terbaik atau seperti apa untuk lansia? Mungkin lebih baik di panti reda daripada tinggal sendiri. Kebanyakan ya kalau orang-orang yang udah putus asa tuh bilangin, "Ayo tinggal di panti aja deh." gitu. Padahal itu nggak sungguh-sungguh. Itu adalah sebuah ungkapan ketika dia merasa keluarganya nggak mengakomodir dia lagi, nggak menerimanya. Udah deh tinggal panti aja, rumahnya dijual gitu. Tapi sebetulnya dalam hati kecilnya masih tetap pengen di keluarga. Bagi sebagian yang memang dengan sadar penuh ingin tinggal di panti, ya monggo gitu. Dan keluarga juga setuju. Jadi tidak ada perasaan terbuang. Kalau di panti kan paling enggak ada petugas. Ada petugas panti, ada teman-teman, ada aktivitas. Iya, tapi untuk terkait itu tadi nggak mungkin dia nggak ketahuan gitu. Karena setiap hari kan ada rutinitas. Pagi bangun, senam pagi, makan sarapan bersama, lalu ada aktivitas. Jadi sebuah panti yang bagus harusnya punya
program yang terstruktur seperti Tapi itu. kalau di Indonesia, Prof. Lia, Ada banyak yang seperti itu. beberapa panti. Oke, namun kalau dibandingkan dengan saya sempat melihat juga di salah satu negara, bahkan lansianya menginginkan tinggal di panti Yolanda. Tapi kalau di Indonesia justru itu sebuah hal yang menyakitkan ketika harus Pada umumnya masuk ya, panti Yolanda. kebanyakan merasa dibuang. Heeh. Tapi ada yang memang dengan sengaja menjual rumahnya, uangnya taruh di bank buat biaya hidup dia di panti. Karena di panti itu minimal itu sekitar 10 juta lah paling enggak ya. Yang swasta nih saya ngomongnya, bukan yang pemerintah. Kalau pemerintah nggak 10 bakalan juta tuh sanggup. 1 bulan atau 1 bulan. Kalau lumayan yang ya? mewahan dikit 20 juta. Oke. Gitu. Tapi pemerintah harusnya Harusnya Tangan ya? menyediakan, tetapi buat orang terlantar. Oke. Orang tidak mampu, tidak punya keluarga. Subsidi ya. Iya, kondisinya ya tahu sendiri deh. Silahkan berkunjung sekali-sekali. Oh, seperti itu. Jadi Kurang memenuhi. itu yang milik pemerintah. Iya. Nah, itu berarti catatan pemerintah ke depannya ya untuk memperhatikan tempat-tempat para lansia. Oke. Mungkin Prof ada pesan pada sobat geriatri untuk lebih peduli pada Sobat lansia. geriatri ini kan enggak hanya para lansia ya. Iya. Oh, dari yang muda-muda juga harusnya begitu. Justru mungkin pesannya untuk para lansia dan juga para keluarga yang memiliki lansia mungkin. Iya, untuk para lansia mestinya tetap punya kelompokan, punya teman-teman gitu, punya peer group, kemudian mau belajar terus, mau beraktivitas. Itu dulu. Oke. Itu kuncinya dulu, mau belajar terus, mau beraktivitas. Sehingga hidupnya jadi semangat. Nah, kalau buat yang muda, yang lebih muda, tolong persiapkan masa tuanya. Jangan habiskan masa mudanya. Kecuali ingin mati muda. Masa tua itu tidak hanya masalah finansial ya, tapi fisik juga harus dipersiapkan ya, Prof. Iya. Jadi ini pesan ya nanti aja pribadi. Iya, dari muda kita harus persiapkan. Jadi kalau misalnya mudanya merokok, nah ini yang paling sering gitu ya. Catatan ya. Itu paru-parunya paling tidak sudah ada flek. Lalu pembuluh darah ujung-ujung itu udah istilahnya itu ada peripheral arterial disease gitu, nyumbatan kecil. Merokok itu ya. Bisa di situ, bukan hanya paru-paru gitu ya yang kena. Walaupun nanti dia udah berhenti. Lalu mulailah dengan gaya hidup sehat. Iya. Orang gampang ngomong lifestyle. Tapi suruh jalan kaki capek, keringetan, kepanasan. Enggak. 5 menit ojek. Iya, lama gitu. Ya udah, siapkan sedini mungkin dari masih muda. Lalu jangan memandang, bagi yang muda, jangan memandang lansia itu secara stereotip ya, karena tidak sama. Ada umur biologis, ada umur kronologis. Ada orang umurnya baru 50, baru 40, tapi kalau diukur gitu ya, itu udah seperti yang 80 gitu. Bisa itu. Fisiknya, Iya, fisiknya seperti itu. Oke. Jadi beda-beda. Iya. Ada yang udah 70 tahun tapi usia kalau diukur nanti ada kan sekarang alat ukur itu ya, tulangnya, ototnya, segala macam bisa lebih muda 20 tahun. Jadi artinya harus pandai mengukur diri sendiri juga ya. Menakar diri sendiri, mempersiapkan diri. Saya suka pesan gini kalau sama para orang tua yang udah kakek nenek menikahkan anak, jangan habiskan untuk pesta nikah anak. Simpan sedikit buat masa tua. Betul sekali. Nanti dia nggak punya apa-apa. Karena milik orang tua itu milik anak. Tetapi milik anak belum tentu milik orang tua. Dan orang tua pantang untuk minta sama anak. Iya, gitu. Maunya memberi. Iya, sampai tua inginnya tetap memberi gitu. Baik, terakhir ini pertanyaan ya untuk Prof. Harapannya ke depan supaya fenomena loneliness ini tidak sama sekali terjadi di Indonesia. Supaya tidak sama sekali, ya susah lah kalau tidak sama sekali, tetapi diminimalkan gitu ya, diperkecil, libatkan lansia dalam kegiatan kita dan berikan peran. Walaupun perannya ngapain tuh nyapu halaman katanya, kayak kita nggak bisa bayar orang buat nyapu halaman, enggak, biarkan kalau dia suka mengerjakan itu. Beri kesempatan lansia
menata hidupnya. Berkreativitas apapun, jangan main model diseragamin, disamain begitu saja gitu. Itu namanya stereotype. Oke. Baik, terima kasih Prof. Sudah berbincang banyak selama kurang lebih 1 jam kita berbincang banyak mengenai tadi loneliness ya yang menjadi ancaman untuk para lansia. Mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Harapannya die with dignity Betul. di tengah keluarga. Terima Husnul kasih Prof. khotimah. Iya betul. Amin. Terima kasih Prof untuk informasi dan pengetahuannya. Mudah-mudahan Sama-sama. untuk para pemirsa geriatri dan saya ucapkan terima kasih. Sama-sama.